لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin khusus sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam ke-17 di bulan Rajab 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bersama bermajlis guna sama-sama membaca dan mempelajari sirah dari Nabi kita SAW, dan secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti serta hal-hal yang senantiasa menyertai Nabi kita SAW. Pembahasan hadis-hadis yang ada dalam kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah membaca bab yang ke-15, ya, bab yang ke-15 yang menjelaskan tentang sifat baju besi yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berjihad, pada saat berperang. Dan kita sudah jelaskan beberapa masalah terkait dengan hal ini, yang intinya bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada kita hakikat tawakal, di antaranya dengan tetap menggantung pengharapan, keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun seiring dengan itu juga melakukan hal-hal yang merupakan sebab-sebab untuk mencapai tujuan atau menghindari diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu beliau sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang teladan dalam segala hal termasuk dalam berjihad, dan juga sebagai seorang yang paling pemberani dan paling tawakal, tapi beliau juga menggunakan baju besi pada saat beliau berjihad fi sabilillah. Malam hari ini kita akan bahas dua bab insyaallah taala yang berkaitan dengan penutup kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah penutup kepala beliau pada saat berjihad, dan ini masih ada kaitannya dengan bab kita sebelumnya. Dan yang kedua adalah penutup kepala beliau dalam kehidupan sehari-hari beliau, yang terkait dengan sorban atau sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua masalah insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini dengan membaca hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Kita mulai dengan bab yang ke-16, bab ma jaa fi sifati mikfari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. الباب السادس عشر، باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عشر ومئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى:
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. الحديث 13 و100. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. 16. Babu ma jaa fi sifati mikfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat model mikfar. Mikfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikfar artinya penutup kepala, ya. Dari kata-kata al-ghafar, ghafara yakfiru. Ya, biasa kita baca ghafara yakfiru istighfar, ya. Istighfar meminta kepada Allah penutup untuk menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Ghafara yakfiru itu sebenarnya artinya menutup, ya. Ketika Allah dikatakan menutup ghafara li abdihi, artinya Allah menutup bagi hambanya aib, dosa dan kesalahan-kesalahannya. Di Ghaffar artinya yang maha penutup, artinya penutup dosa-dosa, dan biasa kita artikan dengan maha pengampun, ya, maha pengampun. Maka mikfar artinya penutup, ya. Ism alah, ya, dalam bahasa Arab dia ala wazn mif'al. Wazn mif'al itu artinya alatnya. Sama kalau dibilang fataha yaftahu, membuka. Alatnya miftah. Ya. Kanasa yaknusu, menyapu. Alatnya miknasa, yaitu artinya ismul alah. Kalau tempat biasanya wazennya maf'al, ya, maf'al. Jadi seperti darasa yadrusu, belajar, tempat belajarnya madrasah. Sajada yasjudu, tempat untuk sujud, masjid, ya, maf'al, maf'il, ya, itu di antara wazan timbangan untuk tempat, ya. Jadi mikfar artinya alat yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menutup, dan maksud menutup sini adalah menutup kepala beliau. Dan secara khusus mikfar di sini adalah topi besi atau semacam helm besi, ya. Antum bisa lihat kalau dalam perang itu biasa orang memakai penutup kepala dari besi. Jadi dia ini dia satu, ya, perangkatnya ini sama dengan baju besi, ya. Jadi dia satu setel dengan baju besinya, dirak, dan juga sekalian penutup kepalanya. Kaitan dengan bab sebelumnya adalah mau menjelaskan bahwa Nabi kita SAW bukan cuma melindungi tubuh beliau, tapi juga melindungi kepala beliau ketika jihad fisabilillah. Dan ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan persiapan beliau dan kesempurnaan beliau dalam menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berjihad fisabilillah. Walaupun kita yakin kita itu berusaha, tapi ketika ajal datang maka semua itu hanyalah usaha, dan ajal tidak akan bisa ditunda oleh siapapun. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan hamba-hambanya maka tidak ada yang bisa mundur sedikit pun, bahkan sebagaimana juga tidak bisa dipercepat. Jadi dia hanyalah bentuk usaha, dan ketika kita berusaha kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha. Yang kita diperintahkan memaksimalkan usaha.
Maka tidak perlu dikatakan juga hal ini terlalu berlebihan. Karena kalau kita mati juga, maka ini tidak bermanfaat. Ya, kita dikatakan kita diperintahkan semaksimal mungkin berusaha, lalu setelah itu natijahnya, hasilnya, ketentuan akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah dibacakan tadi, hadis yang pertama, hadis yang ke-112, ya, hadis pertama dalam bab ini, dan hadis yang ke-112 dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadisnya sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW dakhala Makkah, ketika beliau masuk ke kota Makkah, wa alaihi mikfarun, dan waktu itu beliau mengenakan mikfar, ya, helm besi atau penutup kepala besi, topi besi. Faqila lahu, dikatakan kepada beliau, hada Ibnu Khatal, dilaporkan kepada beliau bahwa Ibnu Khatal sudah ditemukan. Muta'alliqun bi astari Ka'bah, cuma masalahnya si Ibnu Khatal itu dia berlindung dan dia bersandar, dia merapat ke kain Ka'bah, penutup Ka'bah. Artinya untuk berlindung diri agar tidak diapa-apakan. Faqala, Nabi SAW bersabda, uqtuluhu. Ya, beliau bersabda, bunuhlah dia. Ya. Khos kalian, hadis kita ini berkaitan dengan kisah Fathu Makkah, ya, atau kita baca sekalian, ya, kita artikan sekalian. Tadi juga sudah dibaca. Untuk hadis keduanya atau hadis yang ke-113 masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi. Beliau masuk ke kota Mekah pada saat amal fath, tahun Fathu Makkah. Tahun 8 Hijriah maksudnya. Wa ala ra'sihil mikfar, dan waktu itu di atas kepalanya ada mikfar, penutup kepala. Ya, helm besi, topi besi, ya, topi baja. Faqal, beliau mengatakan, falamma naza'ahu ja'ahu rajul. Ketika beliau melepaskan topinya itu, datang seorang laki-laki. Faqala lahu, berkata kepadanya, Ibnu Khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Bagaimana dengan si Ibnu Khatal ini? Dia berlindung di kain Ka'bah. Faqala uqtuluhu. Nabi bersabda, bunuhlah dia. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa balaghani, Ibnu Syihab Az-Zuhri maksudnya, salah seorang perawi hadis ini, perawi dari Anas bin Malik, tabi'in yang mulia. Wa balaghani, dan sampai kepada saya informasi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idin, pada saat itu, pada hari itu, muhriman, tidak muhrim, artinya tidak dalam keadaan ihram. Ya. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang hadis kita ini. Hadis ini menceritakan tentang keadaan amul fath. Ya, kita tahu sejak Nabi kita SAW berhijrah, meninggalkan kota tercinta, kota kesayangan, bahkan kota yang paling mulia di atas muka bumi ini, Makkah. Beliau begitu rindu dengan Mekah, dan beliau dan para sahabat-sahabat muhajirin sangat ingin kembali ke Mekah, utamanya untuk melakukan umrah, ya, dan tawaf, ya, melakukan tawaf dan yang semacamnya. Maka kita tahu di antara usaha mereka adalah pada tahun ke-6 Hijriah, ya, pada tahun ke-6 Hijriah ketika mereka ingin mengadakan umrah pada saat itu. Namun pada saat itu mereka dihalangi oleh penduduk Mekah yang menghalangi mereka, dan akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, di tahun ke-6 Hijriah, dan
nanti setelah yaitu baru nanti ada umratul qada. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memudahkan kaum muslimin untuk menaklukkan kota Makkah 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah dan pada bulan suci Ramadan. Jadi kejadian ini pada saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Makanya di antara momen terbesar kemenangan kaum muslimin yang terjadi di bulan Ramadan adalah pertama Perang Badar di tahun kedua Hijriah, dan nanti adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, untuk tahun kedua Hijriah Allah namakan kemenangan itu sebagai atau kejadian Perang Badar sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari ketika dua pasukan ketemu dan pada saat itulah tampak perbedaan antara hak dan yang batil. Bagaimana Allah memuliakan yang ahlul haq dan menghinakan ahlul batil pada saat itu. Dan untuk momen Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala menamakannya sendiri dengan Al-Fath, ya, sebagai kemenangan, ya, atau sebagai An-Nasr, ya. Dan diabadikan dalam Al-Qur'an di surat ke-110 sebagai surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Dinamakan dengan Nasrullahi dan dinamakan dengan Al-Fathu. Nasrullah, kemenangan yang datang dari Allah, dan Al-Fath, penaklukan kota Makkah. Pada saat itu Nabi kita SAW masuk ke kota Makkah dalam keadaan penuh tawadhu, ya, seperti yang disebutkan dalam sirah banyak. Beliau sebagai seorang panglima perang yang menang dengan kemenangan gilang gemilang, kemenangan besar. Dan waktu itu begitu banyak orang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, masuk orang Islam secara berbondong-bondong. Kemenangan yang sangat besar. Tapi beliau sebagai seorang panglima besar, panglima perang, masuk ke kota Mekah dengan tunduk dan dengan penuh tawadhu. Yang menarik perhatian para sahabat waktu itu adalah beliau masih mengenakan mikfar beliau, ya, masih memakai mikfar beliau, topi besi beliau, topi baja besi beliau, helm besi beliau yang digunakan ketika beliau siap untuk berperang. Ini yang menjadi, ya, ini sebenarnya dalam kisah ini bukan sebenarnya ini pokok pembahasannya, tapi ini menjadi dalil bahwa beliau juga waktu perang, waktu jihad menggunakan topi besi. Ya, sampai-sampai ketika sudah menang, beliau masuk ke Mekah masih menggunakan itu, dan nanti sebentar beliau lepaskan. Ya. Walaihi mikfar. Ada nanti hadis yang kita baca di bab selanjutnya bahwa beliau pakai sorban hitam, Bagaimana mengkompromikan antara dua riwayat ini? Riwayat kita mengatakan beliau pakai topi besi. Dan riwayat nantinya akan kita baca beliau ternyata pakai sorban hitam ketika berada di Fathu Makkah. Bagaimana menggabungkan riwayat-riwayat ini? Kata ulama kita tidak ada masalah dan mungkin digabungkan. Boleh jadi beliau pakai sorban dan juga ditutupi dengan mikfarnya. Atau boleh jadi beliau awalnya pakai mikfar dan setelah nanti dibuka beliau kembali gunakan serbannya. Jadi ada dua kejadian, ya. Atau ini yang pertama lalu nanti disebutkan tentang sorban beliau. Jadi yang menceritakan tentang serban itu setelah dibuka mikfarnya. Atau boleh jadi orang menceritakan tentang apa yang menjadi fokusnya, perhatiannya, padahal beliau menggunakan dua-duanya. Pakai sorban juga, warnanya hitam, dan juga ditutupi dengan mikfar beliau. Jadi tidak ada pertentangan, ya, antara riwayat itu. Nah, dalam riwayat di sini dikatakan ada Ibnu Khattal, ya, Abdullah bin Khattal. Ini orang, ya, seorang yang pernah masuk Islam, ya, pernah masuk Islam, dan Nabi kita SAW menghalalkan darahnya karena dia murtad, ya, dia murtad, di mana waktu itu dia memiliki seorang khadim yang beragama Islam, Muslim, yang menjadi pelayannya, pembantunya, dan ketika dia murtad, dia melakukan pengerusakan.
penganiayaan pada pembantunya dan kaum muslimin yang lainnya. Dia bunuh, dan setelah itu dia caci maki dan celah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan kaum muslimin. Dan ini adalah perbuatan muharabah, ya, memerangi Islam dan kaum muslimin dan mencela Nabi Muhammad SAW, dan yang itu hukumannya adalah dibunuh dalam Islam. Ya, mereka-mereka yang menyatakan muharabah, memerangi Allah dan Rasulnya, dan menyatakan celak atau menyampaikan terang-terangan celaan-celaan kepada Nabi kita SAW dalam Islam, syariatnya adalah mereka dihukum mati. Maka Nabi kita SAW mengumumkan hal itu kepada para sahabat. Jika ditemui orang ini, maka diselesaikan, ya. Tapi ketika sudah masuk di kota Mekah, dicari-cari, ternyata si Ibnu Khattal ini tahu juga tentang kehormatan kota Mekah, dan secara khusus kehormatan Ka'bah, yang dimana tidak sepatutnya ditumpahkan darah di sana, atau apalagi di dekat Ka'bah. Maka dia mau menjadikan itu sebagai perlindungan bagi dia untuk penyelamatan dirinya dari eksekusi tersebut. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk tetap membunuhnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal sesuatu yang tidak bisa sebenarnya, tidak pantas, namun melihat maslahat yang lebih besar, maka dilakukan hal tersebut. Sama dengan tentang waktu-waktu haram, ya. Apa makna bulan-bulan haram? Ashhurul Hurum. Di antara tafsiran bulan-bulan haram yang dulu disepakati adalah bulan haram artinya bulan yang diharamkan untuk berperang, ya. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan itu sudah mansukh. Namun ulama yang masih mengatakan dia tidak mansukh, tetap dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan haram. Tapi mereka memberikan beberapa catatan-catatan. Di antaranya, ketika kaum muslimin sudah melaksanakan perang jihad di luar bulan haram, seperti di bulan sebelum Rajab. Apa bulan sebelum Rajab? Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ya. Atau bahkan kalau ditakdirkan sejak Rabiul Akhir umpamanya. Lalu ternyata perang berlangsung cukup lama. Rabiul Akhir belum selesai, lanjut ke Jumadal Ula, lanjut ke Jumadal Akhirah, lanjut ke bulan Rajab yang merupakan bulan haram. Apakah saat itu harus dihentikan peperangan atau boleh dilanjutkan? Dalam seperti ini boleh dilanjutkan, ya. Yang tidak boleh kalau awal dari peperangan itu dimulai dalam bulan-bulan haram, ya. Ini di antara beberapa catatan-catatannya. Maka demikian pula dalam hal ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada sahabat untuk membunuh Ibnu Khattal waktu itu. Dan ada khilaf dari ulama kita siapa yang membunuhnya, dan sebagian mengatakan sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, ya, yang melakukan perintah Nabi untuk menyelesaikan orang ini. Jamaah sekalian, di bagian akhir dari hadis ini ada tadi kata-kata Imam Zuhri. Imam Zuhri mengatakan, menurut informasi yang sampai kepada kami bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak dalam keadaan ihram. Apa maksud beliau di sini? Ya, kan ini mau masuk ke tanah haram, ya. Kalau mau masuk ke tanah haram itu seharusnya seorang melakukan ihram. Dan di antara mahdzuratul ihram, di antara hal-hal yang tidak boleh pada saat ihram adalah pakai tutup kepala, ya kan? Di antara mahdzuratul ihram kalau kita umroh atau haji, maka tidak boleh ada tutup kepala. Kenapa pernyataan Zuhri ini menunjukkan bahwasanya waktu itu beliau memang tidak niat untuk ihram. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa keharusan untuk berihram ketika memasuki tanah haram
Itu bagi orang yang memang meniatkan haji dan umrah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu datang ke kota Mekah bukan untuk tujuan haji atau umrah waktu itu, tapi beliau tujuannya untuk menaklukkan kota Mekah. Maka tidak harus ya, seperti antum umpamanya, antum berada di kota Madinah. Ya, antum berada di kota Madinah. Lalu antum mau pergi satu tempat, mau pergi ke Mekah umpamanya, ya. Untuk satu urusan, bukan urusan untuk haji atau umrah. Mungkin ada urusan kerja, atau mungkin ziarah seorang yang sangat mesti antum ziarah, sangat antum butuhkan untuk ziarah. Antum melewati miqat Madinah, Dzulhulaifah. Kalau antum niat untuk umrah atau haji, antum mesti pakai pakaian ihram waktu itu dan niat ihram. Sehingga waktu itu tidak boleh lagi antum pakai pakaian yang berjahit, tidak boleh lagi antum pakai penutup kepala, tidak boleh lagi memotong rambut dan mahzurat ihram lainnya. Mulai ketika berada di miqatnya penduduk Madinah, Abyar Ali ya, atau nama aslinya lah Dzulhulaifah. Tapi kalau sejak awal niatnya tidak untuk ihram, maka tidak apa-apa, antum lewati saja dan tidak antum tidak terikat dengan hukum-hukum ihram tersebut. Dan ini maksud dari Imam Zuhri untuk menjelaskan sekaligus menjawab mungkin pertanyaan yang muncul. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah tapi pakai penutup kepala? Bukankah dilarang ya kalau orang yang ihram masuk ke Mekah dalam keadaan menutup kepala? Ya, jadi jawabannya karena memang beliau tidak ihram pada waktu itu. Ini jamaah sekalian terkait dengan masalah penutup kepala beliau pada saat beliau berjihad. Intinya beliau selain memakai baju besi, beliau juga memakai penutup kepala. Sekarang masalah penutup kepala dalam keseharian beliau, baik dalam ibadah maupun dalam keseharian beliau, yang lebih dikenal dengan imamah atau sorban atau serban ya. Kalau bahasa Indonesianya sorban atau serban? Apa yang baku? Sorban atau serban? Serban katanya. Menurut KBBI serban ya. Bahasa yang lebih akrab kita sorban. Serban ya, serban. Bagaimana serban Rasulullah dan apa hukum sorban atau serban itu? Ini yang kita akan bahas dalam bagian akhir pertemuan kita ini. Tafadhal. Al-bab tsani 'ashar. Al-bab kam indakum? Ats-tsani? As-sabi'. السابع عشر باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عشر ومئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. Kita baca hadis ya. Bab yang ke-17, bab tentang riwayat-riwayat bab majaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat-riwayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang imamah, sorban atau serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorban adalah kain yang dipakai di kepala dengan bentuk ya yang tertentu ya. Dan ini modelnya kadang agak berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ya kalau umpama Saudi atau Yaman kadang ada perbedaan-perbedaannya. Tapi intinya adalah penutup kepala, kain yang digunakan untuk menutup kepala. Dinamakan dengan imamah karena dari kata-kata amma ya'ummu. Amma itu artinya yang umum, yang menutup semua kepala. Jadi dia dikatakan menutup semua kepala. Itu sorban ya. Kalau kita kan ada sebagian yang tidak ditutup ya, kalau songkok kita.
Kalau sorban itu dia tutup semua rambut dan bagian kepalanya. Dari depan sampai belakang, ya. Itu dinamakan dengan sorban. Apa hukum sorban? Hukum serban, ya. Singkatnya, serban ini adalah bagian dari pakaian. Dan kita sudah jelaskan kaidah dalam masalah pakaian, hukum asal pakaian itu adalah boleh-boleh saja. Dan tidak ada pakaian yang paling khusus untuk Islam kecuali yang ada dalil-dalilnya, ya. Artinya secara umum seseorang boleh memakai pakaian apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan tidak boleh kita mengharuskan ada model khusus pakaian kecuali ada dalil yang tegas tentang hal itu. Dan masing-masing negara, masing-masing daerah itu punya pakaian-pakaian yang khas. Makanya ketika kita mengatakan persoalan baju, ya, persoalan pakaian yang kita kenakan, itu tidak ada model khusus yang mengikat kita, sebagaimana juga model sendal, model sepatu yang kita gunakan pada kaki kita tidak ada yang harus kita contohi secara khusus. Maka begitu juga persoalan kepala kita ini, apakah mesti ditutup, dan kalau ditutup pakai apa dan bagaimana modelnya, ini pun tidak ada ketentuan khususnya, ya, tidak ada ketentuan khususnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi kita SAW melakukan itu, maka jawabannya adalah karena itu adalah hal yang memang menjadi tradisi dan kebiasaan orang yang ada di masa beliau dan yang ada di daerah beliau. Mereka memang mengenal penutup kepala yang dinamakan dengan imamah tersebut. Karena itu dalam masalah ini tidak ada ketentuan kita harus memakai sorban. Sebagaimana tidak ada juga larangan memakainya, ya, tidak ada juga larangan memakainya. Maka tidak mengapa seorang yang mau mengenakannya. Namun dinasihatkan, dianjurkan untuk tidak menggunakan jika dia berada di lingkungan yang tidak familiar, ya, di lingkungan tersebut, pakaian tersebut yang akan membuat dia menjadi seorang yang aneh-aneh, ya, yang dikatakan sebagai libas asyuhra, libas yang akan membuat dia tenar, terkenal, ya, dan selalu orang sebut-sebut, ya, itu yang pakai sorban selalu. Ya, jadi dia menjadi terkenal, ya, menjadi ciri khususnya. Dan ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Nabi kita memakai pakaian yang dipakai pada umumnya oleh orang yang ada di zamannya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jamaah sekalian, tadi hadis yang dibacakan, ya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Nabi masuk ke kota Mekah di hari Fathu Makkah. Sama tadi, ya, Fathu Makkah di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu. Wa alaihi imamatun sauda, dan beliau pakai sorban warna hitam. Ini yang sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana mengkompromikan antara dalil kita ini dan dalil yang mengatakan tadi hadis Anas bahwa beliau pakai apa? Topi besi. Ya, jadi ini kemungkinan kejadian setelah beliau melepaskan topi besinya. Atau Jabir hanya fokusnya kepada sorban yang dikenakan oleh Rasulullah yang mungkin berada di dalam topi besi tersebut. Ya. Atau mungkin juga sebaliknya. Apakah mungkin sebaliknya? Topi besi dulu baru pakai sorban? Bisa, ya? Bisa, ya? Bisa, topi besi lalu ditutupi dengan sorban. Bisa juga. Iya. Ya? Iya, intinya begitu. Bosnya topi besi lalu pakai imamah. Sama dengan rok kutrah, bisa menutupi. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika memakai serban, beliau kadang pakai serban dan ada songkoknya, kalansuahnya.
ya. Dan kadang beliau pakai serban saja tanpa kalansuah. Kalansuah ya, songkok ya, dengan berbagai macam modelnya. Dan kadang juga beliau pakai kalansuah saja tanpa serban. Jadi fleksibel. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada sunnah yang sangat khusus yang orang harus melakukan itu, ya. Dalam artian harus kita terikat dengan model seperti itu. Tidak ada model seperti itu. Dan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dengan perbuatan beliau agar tidak memberatkan umatnya. Bahwa siapa yang melakukan ini ada contohnya, siapa yang melakukan ini juga ada contohnya. Dan kata-kata imamatun sauda, sorban hitam, ada dua hal yang perlu diterangkan. Pertama, kata-kata sorban hitam itu yang dipakai beliau waktu masuk ke kota Mekah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah dan hadis-hadis yang lainnya. Cuma pakai sorban hitam ini bukan juga menjadi kekhasan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sorbannya semua berwarna hitam. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang masalah ini, beliau mengatakan bukan berarti Nabi kita punya sorban semuanya warna hitam dan beliau terikat dengan sorban hitam. Tapi apa yang diceritakan tentang beliau di sini itulah yang beliau pakai. Maka keliru ketika ada sebagian mungkin tarekat-tarekat tertentu ya ketika punya semacam seragam tarikatnya dan dia mengharuskan pakai sorban hitam, ya, pakai sorban hitam. Atau ada kelompok-kelompok khusus mungkin ya yang pakai serba hitam-hitam dan sorbannya juga serban hitam. Yang kedua, yang perlu diterangkan tentang imamatun sauda di sini, ini menunjukkan juga bahwa pakaian itu tidak harus juga putih-putih, ya. Sebagaimana kalau sekarang ini orang-orang di Saudi pakai sorban, orang Saudi pakai sorban atau tidak? Bukan serban ya, ya, putra ya, ya. Itu bagi orang Saudi itu juga serban, karena menutup semuanya, ya. Cuma cara pakainya yang beda, ya, kalau dengan orang Yaman dan sebagainya. Tapi intinya, ya, bahwa apa yang kita saksikan sekarang ini kalau orang Saudi pakai serban, itu warna apa? Entah warna merah ya, merah, yang ada juga corak putihnya, merah putihnya, ya. Merah campur putih atau putih polos, ya kan? Pernah kita lihat pakai hitam? Jarang, ya, jarang. Menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah, ya. Sehingga tidak dikatakan paling sunnah kalau putih-putih semuanya, pakai sorbannya mesti putih atau pakai sorbannya mesti merah. Karena Rasulullah juga pernah pakai sorban hitam. Maka jangan bilang di antara sunnah songkoknya mesti putih, tidak apa-apa. Songkok hitam juga bisa, karena ada juga sorban hitam. Ya, jadi songkok hitam juga. Songkoknya Indonesia, songkok nasionalnya ada juga sunnahnya. Ya. Pakai putih juga ada juga dalilnya. Jadi tidak ada masalah. Jadi intinya jangan paling merasa sok sunnah dengan satu model tertentu. Karena sunnahnya adalah pernah ini dan pernah itu. Kecuali kalau kita memang memilih, ya, bahwasanya kita ingin tanpa ada klaim tertentu dari kita bahwa inilah yang paling nyunnah, ya, itu yang tidak boleh. Tapi kita harus paham bahwa ini masalah fleksibel yang semuanya boleh selama tidak ada larangan-larangan dalam persoalan syariat. Tapi kita perlu mengenal apa yang pernah terjadi pada Rasulullah untuk menambah kecintaan kita dan untuk mengenalkan kepada kita bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan kalau kita baca kita ini lalu akhirnya kita tidur mimpi melihat beliau. Lalu ternyata kita lihat mimpi beliau pas dengan apa yang telah kita baca tentang sifat-sifat beliau. Alhamdulillah, ya. Tapi kalau kita mimpi beliau, kita tidak pernah tahu sunnah sebelumnya, lalu kita mimpi beliau, lalu ternyata menurut mimpi kita beliau tidak ada jenggotnya umpamanya, ya. Beliau ya begini dan begitu, lalu kita bilang alhamdulillah saya mimpi. Lalu bilang gimana? Begini begitu. Ini bukan Rasulullah itu, ya. Karena tidak begitu gambaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ya, kita belajar ini untuk memberikan pendekatan kepada kita mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Bismillah. Al-hadithul khamis ashar wa mi'ah. Qala al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراقي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. الحديث السادس عشر ومئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مسافر الوراقي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. Jemaah sekalian, hadis yang berikutnya, hadis ke-115 dari sahabat yang mulia Amr bin Huraith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Ini masih kejadian Fathu Makkah. Wa alaihi imamatun sauda, dan beliau pakai sorban hitam waktu itu. Kemudian hadis yang selanjutnya masih dari Amr bin Huraith, bahwa Nabi SAW khataban nasa, beliau berkhutbah di hadapan manusia, wa alaihi imamatun sauda, dan beliau memakai sorban hitam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sorban hitam ini beliau kenakan sampai ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia waktu itu, para sahabat yang sudah berkumpul, dan beliau berkhutbah di atas mimbar, dan beliau mengenakan serban berwarna hitam. Ya. الحديث السابع عشر ومئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. الحديث الثامن عشر ومئة. قال الإمام حدثنا يوسف بن عيسى قال الإمام حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن ابن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وعليه عصابة دسما. Jemaah sekalian, dua hadis yang terakhir ini, pertama hadis ke-117 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW idza tamma, ketika beliau pakai surban, pakai imamah, sadala imamatahu, beliau julurkan imamahnya, surbannya itu, baina katifaihi, di antara dua pundak beliau. Jadi ada yang semacam ekornya ya, dijulurkan ke bawah. Qala Nafi', berkata Nafi' rahimallah, maula Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik. Ibnu Umar melakukan yang sama, karena beliau lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitul Qasim ibn Muhammad, dan saya melihat juga, kata Ubaidullah, Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah bin Umar juga melakukannya. Ya. Ini penjelasan tentang bagaimana model cara beliau bersurban. Ya. Jadi ada yang dijulurkan ke bawah, dan inilah yang dikatakan tidak boleh juga isbal. Ya. Karena sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan tidak boleh isbal dalam semua pakaian, termasuk dalam imamah. Ya, sebagian mengatakan untuk imamah yang ekornya yang terjulur ke belakang itu batas isbalnya kebanyakan mengatakan di tengah punggung kita. Tapi kalau sampai bawah sekali, ya biasa kalau ada seandainya sampai pantatnya atau di bawahnya, itu isbalnya surban itu. Ya. Dan kadang juga beliau di samping menjulurkan, beliau melakukan zu'abah. Zu'abah itu artinya dipilin ya, semacam dicacing. Kalau seperti kalau rambut beliau kadang juga beliau cacing,
Demikian pula dengan ekor dari surban beliau, kadang beliau pilih ke belakang dan kadang juga tidak, dijulurkan saja ke belakang. Itu di antara cara-cara beliau memakai serbannya atau sorbannya. Kemudian hadis yang terakhir, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW khataban nasa, berkhutbah di hadapan manusia, wa alaihi isabah. Isabah itu artinya sesuatu yang diikat, yang dipasang kuat-kuat. Maksudnya juga serban di sini. Dasma dimaksudkan, Ibnu Nasir mengatakan sauda. Jadi maknanya sama saja, yaitu serban hitam. Jadi hadis Abdullah bin Abbas sama dengan hadis Ahmad bin Hurais tadi. Intinya beliau memakai pakaian tersebut. Hadis-hadis ini, jamaah sekalian, adalah hadis-hadis perbuatan beliau. Dan tidak ada hadis yang sahih beliau menyuruh memakai serban dalam munasabah tertentu. Yang adalah perbuatan beliau. Perbuatan beliau benar, karena itu yang ada di masyarakat beliau. Adapun perintah khusus menyuruh pakai serban atau informasi tentang keutamaan pakai serban dan ibadah yang lebih besar pahalanya dengan pakai serban, tidak ada yang sahih, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilahnya menyebutkan beberapa riwayat dan tidak ada yang sahih tentang keutamaan pakai serban. Di sini Syekh menyebutkan salah satu yang terkenal tapi hadis palsu adalah salatun bi'imamah, salat pakai serban khairun min 25 salatan bila imamah. Lebih baik daripada salat tanpa sorban 25 kali. Jadi salat pakai serban itu 25 kali lipat pahalanya dibandingkan salat tanpa serban, tanpa sorban. Wa jum'ah bi imamah khairun min 70 jum'ah bila imamah. Pergi salat Jumat pakai sorban itu 70 kali lipat daripada kita pergi salat Jumat tanpa sorban. Ini juga termasuk hadis terkenal, tapi termasuk hadis-hadis yang palsu, ya, tidak ada yang sahih. Maka kawan sekalian, kita tidak memasalahkan orang yang mau pakai serban, ya, silakan kalau dia lakukan itu karena dia bilang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian pernah dilakukan Rasulullah, masa tidak ada masalah. Sebagaimana kalau ada orang bilang Rasulullah pernah pakai unta, lalu ada yang mau pakai unta juga, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Yang penting, ya, kalau ada orang bisa nggak unta ada di sini, ya. Kalau ada orang pakai unta seandainya di jalan, tidak ada masalah, tidak perlu kita. Yang penting jangan sampai bilang ini yang sunnah. Kalian semua yang pakai mobil, pakai motor tidak sunnah. Itu yang salah, keliru, ya. Tapi itu juga tadi catatan pentingnya. Kalau dia membuat dia jadi viral, terkenal, aneh, ya, orang pada bicarakan karena itunya, ini yang jadi masalah. Ini juga yang perlu dihindari. Jadi lakukan hal yang lurus-lurus saja, ya, biasa-biasa saja. Tapi apa yang sunnah kita berlomba-lomba di situ. Ya, hal yang sunnah mari kita berupaya terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak kita diharuskan, maka berlakulah sebagaimana umumnya manusia dan jangan tampil beda untuk sesuatu yang tidak dianjurkan. Wallahu taala alam. Sekira ini sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.